Lebih baik Anda pulang ke rumah daripada nginep di hotel, ujar sekretaris Tuan Ryun. Sekretaris Leandro kini bekerja sebagai sekretaris dari anak tuanya. Terdahulu, paman kamu bisa diam tidak? Kamu sangat berisik, ketus Alterio dia. Berbicara dalam keadaan setengah sadar karena Alterio kini dalam pengaruh alkohol, tubuhnya pun benar-benar panas. Dia merasa ada yang aneh dalam tubuhnya, sesuatu yang bergejolak terus melandanya. Tuan, biar saya bantu, ucap pria berumur 2 kali lipat darinya. Alterio menepis lengan sekretaris Le dan mendorong tubuh sekretaris Le kembali masuk ke dalam lift. Pergilah, jangan mengikutiku lagi, ketus Alterio. Pria yang sedang mabuk itu kembali berjalan setelah pintu lift tertutup. Kepalanya begitu pusing, biasa. Dirinya sangat kuat meminum alkohol, namun entah mengapa hari ini rasanya berbeda dengan biasanya. Alterio pun merasakan ada yang tidak beres pada tubuhnya. Ia dengan cepat berjalan menyusuri lorong dengan berpegangan pada dinding agar tubuhnya tidak terjatuh. Namun dirinya benar-benar terjatuh saat tubuhnya bertabrakan dengan seorang yang baru saja keluar dari salah satu kamar di lorong itu. Ausiitet. Pekikal, pria itu terjatuh sampai ke lantai. Gal memegangi kepalanya karena rasanya benar-benar pusing dan berat. Ya ampun Tuan, maafkan aku, ucap Lilac dengan cepat. Gadis itu menolong pria yang sedang terduduk di lantai. Apa kepala Anda terluka Tuan? Tanya Lilac karena sejak terjatuh pria itu hanya memekik dan memegangi kepalanya. Lilac merasa bersalah. Dia takut jika pria yang jatuh karena dia terluka. Tuan, apa mau saya antar ke rumah sakit? Tanya Lilac lagi. Dia berusaha bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia lakukan, walaupun yang menabraknya lebih dulu Alterio. Lepaskan. Pergi sana, ketus Alterio. Dia berusaha bangkit namun tubuhnya kembali terjatuh. Tuan, biar saya bantu, ujar Lilac. Walau sedikit menolak, Lilac terus berusaha memaksakan tubuh pria itu agar bisa berdiri. Pergi sana. Alterio kembali mendorong Lilac hingga terjatuh. Dengan gontai pria itu berjalan lagi dengan berpegangan ke dinding. Dia berusaha menghindari gadis yang berusaha menolongnya karena sejak tadi tubuhnya merasa tersengat saat mendapat sentuhan dari gadis yang tidak tahu namanya itu. Lilac hendak bangun, dia bingung. Kenapa pria itu sama sekali tidak mau dia tolong, padahal wajahnya terlihat sedang menahan sakit. Wajahnya merah berkeringat. Penglihatannya seperti berkurang karena Alterio terus memejamkan mata karena menahan sakit. Ini kan kartu akses buat masuk kamar, gumam Lilac. Dia yakin jika kartu itu milik pria yang tadi. Lilac berlari mengikuti Alterio dan benar saja kini pria itu sedang menendang-nendang kamar miliknya karena tidak bisa dibuka. Tuan, biar saya bantu, ujar Lilac. Dia pun membuka pintu kamar itu dan membantu Alterio masuk ke dalam kamarnya. Aduh Tuan, kenapa tubuhmu begitu berat? Gerutu Lilac. Dia membopong pria itu masuk dan menjatuhkan Alterio di ranjang besar itu. Mau kemana? Tanya Al dengan suara yang sangat kecil hingga membuat Lilac mempertajam pendengarannya. Apa Tuan? Saya tidak dengar apa yang Anda bicarakan? Tanya Lilac sambil mendekati wajah pria yang sedang tergeletak di atas ranjang itu, berharap bisa mendengar apa yang dibicarakan pria itu. Alteria langsung menarik tubuh
gadis itu dan langsung terjatuh di atas ranjang. Dia pun menghimpit tubuh mungil itu. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" teriak Lilac berusaha mendorong tubuh besar di atasnya, walaupun Alterio tidak berusaha menahan. Tetap saja tubuh itu terlalu berat, hingga Lilac tidak bisa menyingkirkan tubuh-tubuh pria yang sedang berada di atasnya. "Aku sudah tidak tahan," pekik Alterio, yang sejak tadi menahan gejolak yang ada di dalam dirinya. "Apa maksud kamu, Tuan?" tanya Lilac dengan mata melotot dan ketakutan secara bersamaan. "Aku sudah memperingati kamu menjauh, tapi kau terus mendekat," ujar Alterio. Dia lalu menarik kerah gaun yang dikenakan Lilac secara paksa hingga gaun itu robek. Tentu saja Lilac berteriak histeris mendapatkan perlakuan seperti itu. "Ah, jangan sentuh aku, Tuan. Aku mohon jangan lakukan itu padaku," pekik Lilac dengan sedikit memohon, berharap jika pria yang sedang menindinya itu kasihan padanya. "Maafkan aku," ucap Alterio sebelum akhirnya dia membekap mulut gadis itu dengan bibirnya. Alterio meminta maaf bukan pada gadis yang ada di bawah tubuhnya, melainkan pada istri yang ia cintai, karena dia sudah berkhianat dengan cara bercinta dengan wanita lain. Walaupun dalam keadaan mabuk dan pengaruh obat, Alterio yakin setelah ini dirinya akan benar-benar menyesali kejadian ini. Lilac terus meronta-ronta di bawah sana. Namun di sela ciuman panas yang dilakukan Alterio, dia berhasil melucuti pakaian yang dikenakan Lilac secara paksa. Lilac melotot hebat setelah melihat tubuh mereka sudah sama-sama polos, menggigit bibir, menggigit bahu pria itu sudah Lilac lakukan. Namun tubuhnya tidak kunjung menyingkir, justru pria itu malah semakin kuat menahannya. Gairah pria itu semakin memuncak. Diciumnya leher gadis itu dengan satu lengan yang menahan kedua lengan Lilac di atas gadis cantik yang berusaha dia renggut kesuciannya. Sementara lengan kanannya menarik paha kiri Lilac hingga sepinggang Alterio agar dapat memudahkan pria itu agar dapat menelusuri inti tubuh Lilac. "Dasar brengsek. Lepaskan aku, aku mohon lepaskan aku, Tuan." Mohon Lilac dengan air mata yang sudah menetes sejak tadi. Lilac tidak menyangka niat baiknya malah menjadi bumerang untuknya. Kini hidupnya benar-benar hancur karena mahkota yang selama ini dia jaga akhirnya akan hilang juga oleh pria asing yang tidak ia kenal. Lilac memejamkan matanya dengan tetesan air di ujung matanya dengan lengan yang sudah mencakar punggung pria yang sedang berusaha memasuki inti tubuhnya. "Aha, ya," pekik Lilac penuh rasa sakit di inti miliknya. Lagi Lilac meneteskan air mata saat tubuhnya mendapatkan hentakan berkali-kali dari pria asing ini. Sepanjang malam itu, Lilac menangis disertai suara erangan dari bibir pria asing yang berada di atas tubuhnya. Malam itu hanya wajah Daniel yang tersenyumlah yang Lilac lihat. Dia meminta maaf dalam hatinya karena tidak bisa datang pada acara yang seharusnya menjadi miliknya. Malam yang seharusnya membuat Lilac bahagia, kini malah menjadi malam tersial bagi Lilac. Lilac yakin setelah ini tidak akan ada pria yang mau dengan wanita yang sudah tidak perawan. Lilac merenungi nasib yang akan terjadi kepadanya setelah Alterio terus menyerangnya. Lilac tidak menyerang lagi bukan karena pasrah, namun karena tubuhnya sudah tidak ada tenaga untuk memberontak pada pria tubuh
besar ini. Bagaimana dengan Julia? Apakah Alterio akan bertanggung jawab atau menghilang begitu saja?